Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Andromeda Jatspita Timur dan saya merupakan representasi dari SMA Darul Ulum 1 Unggulan Peterongan Jombang. Saya percaya bahwa menolak mosi yang menyatakan bahwa siswa di bawah 18 tahun harus diberi hak dalam memilih merupakan suatu tindakan yang tidak benar dan tidak akan berdampak baik pada kondisi demokrasi di Indonesia. Di tengah situasi politik di Indonesia sekarang, di mana marak terjadi kampanye hitam, yang di mana anak muda merupakan salah satu sasaran utama dalam hal ini sehingga menimbulkan kondisi demokrasi di Indonesia yang tidak baik-baik saja. Selain itu, kurangnya rasa kedewasaan serta minimnya tingkat pemahaman politik dan keutuhan prinsip diri pribadi merupakan beberapa pertimbangan lain mengapa saya tidak menyetujui adanya mosi ini. Oleh karena itu, penting untuk memilah pemilih yang akan ikut dalam kontestasi pemilihan umum. Atas beberapa argumentasi saya, yang pertama adalah mengapa tindakan ini tidak bisa dibenarkan, yang kedua mengapa tindakan ini menjadi solusi yang tidak efektif, dan yang ketiga bagaimana tindakan ini akan berpengaruh buruk terhadap banyak pihak, tak hanya Anda dan saya tapi juga seluruh masyarakat di Indonesia. Sekalipun tim lawan harus bisa membuktikan. Yang pertama adalah bagaimana tim lawan bisa menjamin bahwa memberikan hak kepada pemilih di bawah 18 tahun bisa berdampak baik. Yang kedua, memberikan pemilih terhadap siswa 18 tahun ke bawah merupakan suatu hal yang tidak menjaga kualitas pemilihan di Indonesia. Beberapa hal sebelum saya masuk ke argumentasi saya. Yang pertama adalah tidak mengharuskan pemberian hak pilih di sini adalah kepada mereka yang berusia di bawah 18 tahun, yang masih belum matang dalam segi psikologis dan belum matang secara pemikiran, sehingga akan sangat mengkhawatirkan dalam proses kontestasi pemilihan yang ada di Indonesia. Sadari bahwa media dalam berkampanye saat ini makin beragam dan juga berkembang, dan tentu menimbulkan berbagai permasalahan baru. Seperti saat ini di Indonesia marak terjadi kasus kampanye hitam dan kecurangan dalam kampanye dalam rangka memenangkan salah satu paslon dukungannya, seperti halnya memberikan uang terhadap pemilih, banyak terjadi kasus berita hoax serta penggiring isu publik yang buruk yang marak terjadi di media sosial di Indonesia. Rentetan permasalahan tersebut memakan korban paling banyak adalah merupakan pemilih yang masih berusia muda dan belum matang sehingga mudah terpengaruh oleh ajakan, sehingga akan mengurangi esensi utama dari pemilihan itu sendiri, yang dimana bertujuan untuk memilih pemimpin berdasarkan visi, misi, dan juga gagasan yang ada, bukan berdasarkan ikut-ikutan dan juga tren media sosial. Saya akan membawa Anda lebih jauh melalui beberapa argumentasi saya. Yang pertama adalah masih belum melek dan dewasa secara pemikiran remaja yang di bawah 18 tahun. Remaja di bawah 18 tahun meskipun telah mengenyam pendidikan cukup, masih kurang dewasa dalam pemikiran dan cenderung termakan berita hoax, terutama di media sosial di Indonesia. Oleh karena itu, penting dalam memilih usia pemilih di Indonesia meskipun di pemilu Indonesia sendiri. Contoh nyata, selama kampanye pemilu 2024 berbagai hoax menyebar terkait isu agama, ekonomi, dan bahkan penipuan tentang program-program calon kandidat yang ada. Remaja yang sebagian besar mengkonsumsi informasi dari media sosial tidak selalu memiliki kapasitas untuk mencari informasi yang baik dan juga yang buruk, dan juga informasi yang valid. Kasus ini menyoroti betapa mudahnya generasi muda terjebak dalam jebakan berita palsu yang dapat mempengaruhi pilihan politik mereka secara signifikan. Memberikan hak pilih kepada siswa di bawah 18 tahun dapat meningkatkan resiko pengambilan keputusan tidak berdasarkan fakta dan merusak demokrasi Indonesia. Masih bergantung kepada orang lain dan belum punya prinsip merupakan argumentasi saya selanjutnya. Contoh nyatanya adalah di berbagai daerah di Indonesia, terutama di lingkungan pedesaan, keputusan politik sering diambil secara kolektif oleh keluarga. Pemilih muda yang baru pertama kali ikut pemilu sering mengikuti apa yang dipilih oleh orang tuanya sendiri di keluarga mereka, seperti ayah atau kakek ataupun sanak famili yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa jika siswa di bawah 18 tahun diberi hak pilih, suara mereka kemungkinan besar akan tidak didasarkan pada pilihan pribadi dan juga visi misi kandidat yang diusungnya, melainkan hanya sekedar mengikuti kehendak keluarga ataupun lingkungan sekitarnya saja. Dan yang terakhir, kurangnya pemahaman politik bagi generasi muda. Contoh nyatanya adalah banyak survei yang dilakukan menjelang pemilu 2024 menunjukkan bahwa pemilih muda, khususnya generasi Z, masih minim pengetahuan tentang fungsi-fungsi lembaga pemerintahan dan implikasi dari kebijakan politik yang akan diusulkan oleh calon kandidat mereka. Mereka cenderung terfokus pada hal-hal yang lebih populis dan juga tren media sosial, tanpa benar-benar memahami kebijakan substansif yang mempengaruhi kehidupan masyarakat secara jangka panjang. Hal ini menandakan bahwa siswa di bawah 18 tahun belum memiliki dasar yang cukup kuat untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab dalam pemilu sendiri. Tim lawan mungkin berpendapat bahwa idealisme yang dimiliki oleh remaja justru menjadi kekuatan pendorong dalam menciptakan perubahan sosial yang signifikan. Remaja seringkali memiliki pandangan idealis yang segar, penuh semangat, dan berani menantang status quo yang ada. Memang benar bahwa idealisme remaja seringkali membawa semangat perubahan yang besar. Namun idealisme tanpa pemahaman yang realistis bisa menjadi pedang bermata dua. Meskipun semangat tinggi itu penting, keputusan politik harus didasarkan pada keseimbangan antara idealisme dan juga pragmatisme. Banyak tantangan politik yang membutuhkan solusi realistis dan mempertimbangkan kompleks ekonomi, sosial, dan budaya yang tidak terlalu terlihat jelas dari perspektif idealis. Pada kasus pemilu 2024 misalnya, keputusan yang diambil berdasarkan idealisme semata bisa mengabaikan aspek-aspek praktis dalam pemerintahan, seperti keberlanjutan kebijakan dan implikasi jangka panjang. Oleh karena itu, idealisme harus disertai dengan kedewasaan untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi kebijakan. Meskipun tim lawan mungkin berargumen bahwa remaja melek teknologi, memiliki opini independen dan bisa dibekali pendidikan politik, kenyataan yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa siswa di bawah 18 tahun masih belum siap untuk menjadi pemilih yang matang. Kerentanan mereka terhadap disinformasi, pengaruh keluarga, dan kurangnya pemahaman politik menjadi faktor penting yang menunjukkan bahwa batas usia 18 tahun adalah keputusan yang tepat untuk menjaga kualitas pemilu di Indonesia, sehingga kami berada tim kontra pada mosi ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.